Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melis Kautari dengan NIM 08011382530079. Di sini saya akan mengerjakan tugas Alpro nomor 4. Yang pertama saya akan menjelaskan deskripsi programnya dulu. Yang satu itu, program bertujuan untuk menghitung hasil perpangkatan dari jumlah dari suatu bilangan. Kemudian program ini menerima satu input berupa bilangan bulat positif atau N, lalu menghitung jumlah bilangan dari 1 sampai N. Kemudian hasil jumlah tersebut dipangkatkan dengan N. Ketiga, program meminta input nilai N dari pengguna atau dari user. Kemudian nilai N digunakan sebagai batas akhir dari bilangan, pangkat dari hasil jumlah deret. Kemudian program melakukan inisialisasi variabel jumlah dengan nilai awal 0. Lalu variabel ini digunakan untuk menyimpan total hasil penjumlahan deret. Kemudian program menggunakan perulangan loop dari 1 sampai N. Lalu perulangan ini berfungsi untuk menjumlahkan semua bilangan secara bertahap. Kemudian yang 11, setiap iterasi akan menambahkan nilai perhitungan I ke variabel jumlah. Lalu proses ini dilakukan sampai nilai I mencapai N. Setelah perulangan selesai, program akan memperoleh jumlah dari 1 sampai N. Contohnya, jika N sama dengan 4, maka jumlah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, maka hasilnya 10. Kemudian program menghitung hasil perpangkatan. Jika hasil perpangkatan diperoleh dari jumlah dipangkatkan dengan jumlah pangkat N, program menyimpan hasil perpangkatan ke dalam variabel hasil. Kemudian program menampilkan dua output utama kepada pengguna, nilai jumlah deret dan nilai hasil perpangkatan. Lalu program selesai setelah menampilkan hasil akhir. Kemudian saya akan menjelaskan program C++ nya. Yang pertama itu ada include iStream, ini adalah berfungsi agar kita bisa menggunakan cin dan cout. Lalu ada include smat, ini adalah untuk menghitung fungsi pow. Lalu ada isi namespace std, ini adalah agar kita pada baris selanjutnya tidak perlu lagi menuliskan std. Selanjutnya ini ada inMine, ini adalah fungsi utama dari sebuah program. Kemudian itu ada buka kerawang, ini adalah untuk memulai program. Selanjutnya itu ada integer N, ini adalah variabel untuk menyimpan nilai input. Terus ada long jumlah sama dengan 0, ini adalah untuk menyimpan total deret, dan ini adalah untuk menyimpan hasil pangkat. Selanjutnya itu cout masukkan nilai N, ini adalah untuk menampilkan ke layar apa yang akan diinput. Terus ada cin, ini adalah untuk menyimpan nilai N nya. Kemudian ada for integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Ini adalah untuk menghitung jumlah 1 sampai dengan N. Kemudian ada jumlah plus sama dengan I, ini adalah untuk menambahkan I ke total jumlah. Kemudian ini adalah untuk menutup perulangan. Kemudian itu ada hasil pow sama dengan jumlah N, ini adalah untuk menghitung jumlah dipangkatkan N. Kemudian ada cout jumlah deret, ini adalah untuk menampilkan outputnya jumlah deret, dan ini adalah untuk menghasilkan output hasil pangkatnya. Kemudian ada tutup kerawang, ini adalah untuk mengakhiri dari sebuah program. Ini adalah program yang saya buat dan ini adalah hasilnya. Kemudian saya akan menjelaskan sedokotnya. Yang pertama itu ada variabel N integer, ini adalah deklarasi variabel bertipe integer. Ada variabel N jumlah dan hasil, ini adalah untuk variabel bertipe integer. Kemudian ada begin, ini adalah untuk memulai dari sedokotnya. Kemudian ada jumlah diisi dengan 0, ini adalah untuk mengatur nilai awal jumlah yaitu dengan 0. Kemudian ada write, masukkan nilai N, ini adalah untuk menampilkan apa yang harus kita input. Kemudian ada read N, ini adalah untuk menyimpan nilai N. Kemudian ada for I, ini adalah perulangannya yaitu untuk menghitung deret dari 1 sampai N. Kemudian ada N for, ini adalah untuk mengakhiri dari sebuah perulangannya. Kemudian ada hasil jumlah di pangkat N, ini adalah untuk menghitung pangkatnya. Kemudian ini adalah outputnya yaitu jumlah deret dan hasil pangkat. Kemudian itu ada N, ini adalah untuk mengakhiri dari sedokotnya. Kemudian saya akan menjelaskan flowchartnya. Yang pertama itu ada start, ini berbentuk oval yaitu untuk memulai flowchartnya, yang kemudian kita input N, kemudian kita proses ke jumlah sama dengan 0 dan I sama dengan 1. Terus kita buat percabangannya yaitu I kurang dari sama dengan N. Jika iya benar, maka
akan menghasilkan jumlah sama dengan jumlah plus 1, lalu jumlah sama dengan jumlah plus 1, kemudian I sama dengan I plus 1, lalu kita akan mengoutputnya itu jumlah hasil, lalu selesai. Jika dia salah atau false, maka dia akan langsung memproses hasil sama dengan jumlah pangkat, kemudian langsung membuat output jumlah hasil, lalu N atau selesai. Itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.